Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Yaqulul musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Muttafaqun alaih. Kita lanjutkan mengambil faedah dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dan kita telah sampai di hadis yang ke-7 ya. Hadis yang ke-7, dan ini adalah hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini, bab yang membicarakan tentang hak seorang suami terhadap istrinya. Hadis kali ini diriwayatkan dari jalan sahabat yang mulia ya, budak dari Nabi SAW, mantan budak ya, mantan budak, anak dari mantan budak Nabi SAW, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal. Aku tidak meninggalkan setelahku satu fitnah, satu ujian, satu cobaan yang sangat berbahaya atau yang lebih berbahaya untuk seorang laki-laki atau seorang suami daripada fitnah wanita atau fitnah istri atau fitnah perempuan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dari sekian banyak fitnah yang ditimpakan kepada seorang laki-laki, baik itu fitnah harta ya, fitnah kedudukan, terutama fitnah syahwat ya, yang paling besar porsinya ya, yang banyak laki-laki ketika sudah berhadapan dengan fitnah ini, banyak mereka terkapar atau terjatuh ya, saking besarnya fitnah ini, yaitu fitnah perempuan. Itu gambaran secara umum. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, annal iftitan bin nisa ashaddu minhu bi ghairihin. Hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa fitnah ya, atau ujian berupa tentu bagi laki-laki berupa diberikan ujian perempuan atau wanita, itu fitnah yang paling besar daripada fitnah-fitnah yang lainnya. Wa fitnatuhunna khatarun 'ala ar-rajuli. Fitnah mereka sangat berbahaya bagi laki-laki. Idz katsiran ma yahmiluhul mailu ilaihinna ila mukhalafati syara'. Karena kebanyakan kalau orang sudah tertimpa ya, dengan fitnah ini, seorang akan menjadi condong untuk menyelisihi syariat. Ya, condong untuk menyelisihi syariat Allah. Waluqu fil ma'siyah, dan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Betapa banyak orang melakukan korupsi hanya karena ya tuntutan dari istrinya misalnya, gitu kan. Atau berapa banyak orang yang melakukan pembunuhan ya, karena cinta ya, karena cintanya kepada seorang laki-laki pacarnya, atau cintanya kepada seorang perempuan pacarnya. Nah, menunjukkan besar fitnah ini. Wat tahaluk 'ala dunya, dan membuat orang tergila-gila akan dunia. Ya, ini disebabkan
karena fitnah perempuan yang disebutkan dalam Nuzatul Muttaqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat." Dihiasi bagi seorang laki-laki ya hubbud dunya, cinta kepada dunia, atau hubbus syahawat, cinta kepada syahwat. Mana dia? Minan nisa. Di antara fitnah syahwat adalah wanita, perempuan ya. Oleh sebab itu di dalam hadis yang lain dikatakan ya, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din azhaba li lubbir rajuli al-hazim min ihdakun. Aku tidak pernah melihat ada makhluk ini kurang akalnya ya, dan kurang juga agamanya ya. Kurang akal, kurang agama, bermodalkan perasaan, lebih dominan perasaan gitu kan. Akal kurang. Namun dengan makhluk kriteria begini, maksudnya inilah perempuan ya, azhaba li lubbir rajuli, dapat menghilangkan atau menggoyahkan seorang laki-laki al-hazim yang kuat pendiriannya, laki-laki yang kuat, yang teguh pendiriannya, pemegang agamanya. Namun porak-poranda ketika sudah berhadapan dengan ihdakun, kalian wahai para wanita, menunjukkan sangat besar yang namanya fitnah laki-laki. Tidak mengenal umur, tidak mengenal siapa itu ya. Itu makanya seorang harus berhati-hati, tentu terutama seorang laki-laki ya. Kemudian ya, mengapa sih Imam Nawawi meletakkan fitnah perempuan yang besar ini di bab hak seorang suami atas istrinya? Hak seorang suami atas istrinya ya. Saya setelah merenung ya, kenapa sih Imam Nawawi kok hadis ini diletakkan di bab hak suami kepada istrinya? Apa hubungannya hadis ini dengan hak seorang suami kepada istrinya? Kalau saya setelah merenungkan itu, tetap saja objek yang dibicarakan adalah istri ini kan. Yang harus mendengar hadis-hadis ini adalah istri gitu kan. Hendaknya hadis ini ya diingat oleh seorang istri ya, seorang perempuan. Jangan sampai ya, karena dia adalah fitnah terbesar ya, dia bisa menaklukkan laki-laki suaminya itu, menjadikannya sewenang-wenang ya, menjerumuskan suaminya kepada perbuatan yang melanggar gitu kan. Jangan mentang-mentang suaminya sangat cinta kepadanya ya, dia meminta harta misalnya dibelikan apa gitu kan yang mahal, yang suaminya tidak mampu gitu. Dia dengan menggunakan modal ini untuk menjerumuskan suaminya. Jangan sampai seperti itu. Makanya Imam Nawawi meletakkan hadis ini di dalam bab ini ya, bab hak seorang suami terhadap istrinya. Kemudian di antara faedah berikutnya, ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhil fitnah innama huwa litahdzir min fitnatin nisa. Nabi mengabarkan kepada kita tentang hadis ini ya, fitnah perempuan ini hanyalah untuk memperingatkan kita, terutama laki-laki, dari fitnah yang ditimbulkan oleh para perempuan ini. Kemudian selanjutnya, saddu kulli tariqin yujibul fitnah bil mar'ah. Hendaknya kita menutup semua jalan yang menyebabkan kita terjatuh kepada fitnah yang satu ini, fitnah perempuan ini. Wa min zalika tahrimul ikhtilat bainar rijali wan nisa. Oleh sebab itu, di antara bentuk kita menghindar atau menutup jalan supaya tidak terjatuh dalam fitnah ini adalah syariat mengharamkan kita untuk ikhtilat, campur baur ya,
antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Di antara faedah yang disebutkan di sini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati minaz zahabi wal fiddah." Dijadikan indah wal khayl al-musawwamah wal an'ami wal hars. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat. Minan nisa, mana dia syahwat itu? Yang pertama kali disebutkan adalah an-nisa. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati, harta benda yang banyak. Minaz zahabi wal fiddah, dari jenis emas dan perak. Wal khayl al musawwamah, kuda-kuda yang memiliki tanda, kuda-kuda pilihan. Kemudian wal an'ami wal hars. Al an'am, binatang-binatang ternak. Kemudian hars, sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan pembendaharaan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya lah ya yang lebih baik daripada itu semua, ya, itu surga. Nah, kata ulama ya, fakullu hadhihi mimma zuyyina lin-nasi fi dunyahum. Semua ini ya, semua barang-barang dari syahwat-syahwat ini dihiasi untuk manusia, terutama laki-laki, di kehidupan dunia mereka. Wasarat sababan li fitnatihim, dan barang-barang ini ya, nisa, banin, qanatirul muqantarati min zahabi wal fiddah, khayl, kemudian al-an'am wal hars, ini dijadikan ujian, fitnah bagi seorang laki-laki terutama ya. Walakin asyadduha fitnatun nisa. Akan tetapi yang paling besar dari fitnah-fitnah ini, yang paling berbahaya adalah an-nisa ini. Fitnah yang pertama itu, yaitu perempuan. Walihadza bada Allahu biha faqala. Oleh sebab itu Allah SWT memulai dengannya ketika menyebutkan fitnah syahwat itu. Yang minan nisa, yang pertama kali disebutkan itu. Nah, ini di antara faedah ya. Kemudian ba'dur rijali yafhamu hadhil ahadits fahman khati'an fayatasallatu ala zaujatihi wa yu'ziyaha. Apa maksud hadis ini? Apa maksud ayat ini atau hadis ini ya? Ketika seorang wanita itu sudah menjadi fitnah terbesar, apakah kita akan memusuhi mereka gitu kan? Sebagian suami atau laki-laki memahami seperti itu ya. Wa ma'arafa anna hadhil ahadits la taftahu lahu baban lidzulmi wal udwan. Padahal hadis ini tidak berbicara laki-laki dengan pemahaman demikian. Tidak boleh laki-laki memahami dengan pemahaman demikian ya. Sehingga menyebabkannya berlaku zalim dan begitu agresif kepada perempuan, kepada istri gitu. Bal alaihi ayyakuna adilan munsifan li zaujatihi. Akan tetapi tidak dipahami demikian hadis ini ya. Hendaknya mereka berlaku adil dan insaf, adil ya, kepada istri mereka. Wa yuqabilaha bil ihsan. Hendaknya mereka memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Jangan mentang-mentang karena hadis ini dia baca hadis seperti ini sehingga dia berlaku tidak baik kepada istrinya gitu. Wa yu'addiya ma 'alaihi minal huquq. Dan hendaknya mereka menunaikan hak-hak perempuan, hak-hak istrinya. Sebagaimana firman Allah, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita mempunyai hak untuk
diperlakukan dengan baik. Ya. Walirrijali 'alaihinna darajah. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Ya benar, laki-laki memiliki kedudukan yang satu tingkatan lebih di atas. Karena dia adalah pengayom, dia adalah penanggung jawab. Namun hak istri juga harus dipenuhi. Nah, gitulah. Ya. Sehingga ya, fazzauju al-aqil yabni alaqatahu ma'a ahlihi ala al-mawaddah war-rahmah. Oleh sebab itu, ya, seorang suami yang bijaksana mereka akan membangun hubungan di dalam rumah tangga mereka alal mawaddah, atas dasar cinta, war-rahmah, dan kasih sayang, was-safh wan-nush, atas dasar terus memaafkan dan terus memberi nasihat, hatta yanalal falah was-salah, sehingga akan terciptalah ya kebahagiaan, kesuksesan dan salah, perbaikan dalam rumah tangga itu. Wa yakuna qudwatahu fi dzalika baitan nubuwati wa haluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang menjadi teladan dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan atau menjadi pemimpin di rumah tangganya, memperlakukan istrinya, ma'azatihi wa ahli. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.